Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pala Sikander. Kesempatan kali ini kita ada tamu nih. Ya, Bisa tamu. perkenalkan namanya dengan kakak siapa? Ini nama panggilan apa nama asli? Nama lengkap dulu. Nama Nanti lengkap dulu. nama panggilan. Ah gitu. Ya. Oke, nama saya Umi Kurniasih, bisa dipanggil Umi, tapi teman-teman bisa manggil saya Mawar juga biar identitas saya itu terblurkan. Goblok ya. Tadi udah dibilang Umi Kurniasih, ya udahlah terserah nggak apa-apa. Jadi udah ketahuan loh. Iya. Umi itu pakai K enggak? Dan soalnya Daniel ngecat aku Umi itu ada K-nya loh. Gini. Umi apa Umi? Kalau teman-teman biasanya memang manggilnya Umi gitu. Umi ada aksen K-nya, ada hamzahnya. Umi gitu. Enak Umi daripada aku nggak tahu kalau itu. Oh iya, mohon maaf sekali. kakak. Lain kali kamu bisa belajar sama aku Dan. Iya, boleh. Oh, iya. Sabi. Ini Oke. kakak Umi sekarang kesibukannya ngapain nih? Setiap hari-harinya ngapain? Hari-harinya sebelum ada COVID ini ya, sebelumnya itu banyak sih kegiatannya. Masih semester 8. Oh masih kuliah? Masih skripsian alhamdulillah. Terus selain skripsian, daripada gabut nih, cari kerja karena jurusanku pendidikan. Jadi aku ngajar di salah satu SMP swasta di IPSB. Terus selain itu juga aku presenter di TVRI. MC gitu, bukan? Pembawa acara di TVRI. Oh, gitu. itu di acara apa sih? Acaranya Sing Apik Basa Aku Jawa. belum pernah lihat. Aku pernah lihat Kamu pernah lihat? di IG. Iya, karena saya kalau Instagram. promote di IG juga. Iya, Itu tuntutan dari Instagramnya. sononya, dari sononya kan Dari sono. dia mintanya kayak gitu ke aku ya. Jadi ya saya publish lah. Di- Tapi karena sekarang ini lagi apa namanya? Lagi WFH. pandemi gitu. Jadi kesibukannya syutingnya enggak, masih ngajar juga tapi via online dari rumah. Ngajar Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Iya. Karena basically saya guru bahasa Jawa. Oh ya, ini tadi kan apa dengar-dengar kan promosi lewat Instagram itu kan. Iya. Bisa disebutin dong Instagramnya. Oke, Siapa Instagram. tahu ada yang mau ngepoin atau Iya. Jadi stalker. abadi. Kalau apa namanya saya stalker abadi Daniel. Iya dong. Jadi aku punya 3 akun sosial media. Pertama maksudnya ada Instagram, Twitter, Facebook, kirain buzzer. YouTube juga Aku sebenarnya. kira tuh ada 3 Instagram loh. Oh bukan, saya bukan stalker. Saya udah hidup bahagia dengan kehidupan saya. Oke. Ya ada sih yang nytalking sampai bikin risih, bener-bener risih. Cuman ya sudahlah ya. Mungkin memang itu kebahagiaan mereka Tapi menytalking. kadang aku juga enggak maksudnya Oh. boleh disampaikan ke teman-teman Oh gitu. Instagramnya. Kan nanti aku juga bisa searching juga. Oke, boleh. Instagram saya Umi Kurniasih, M-nya double terus ada underscore di Kurniasihnya. Twitter sama, Facebook juga sama. Nanti bisa Ya, ini ya. ini di sini nanti di follow. Di sini. Sini apa di sini? Di Sini, sini. sini. Ntar di aja. bawah Di aja. sini. Biar Bawah nggak ini. nutupin mukanya Kak Umi ini loh. Iya dong. Yang glowing loh. Iya Mas, perawatan saya mahal, mohon maaf ya. Oh, iya. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, ini kita ambil video ini di tempat teman kita, ada teman SMP. Teman SMP kalian Ya, ya. teman SMP aku sama Sebenarnya Daniel. dari TK sih kenalnya. Oh, kalau kamu Daniel dari TK. kenalnya dari Dari TK. TK. Kalau kamu kenalnya dari Aku kenalnya itu dari SMP. SMP kenal sama yang pemilik dari pemilik tempat ini. ini. Ini apa sih ya? Kayak By the way, ini saung tempatnya gitu ya? saung pemancingan, Pemancingan. rekreasi, tempat makan juga. Boleh saya sebutkan sekalian apa namanya? boleh. Namanya Lembah Bambu, letaknya di Jalan Cangkiran. Nanti kalau kalian mau nge-map boleh. Nanti kita sediakan di link deskripsi di bawah ini. Oke. Terus di sini ada apa aja? Di sini kita tuh bisa mancing, main-main di kolam, terus bisa sekalian makan di sini. Ih, promosinya dapat semua ya kan? Bisa di endorse ini. Mantap. Iya, mantap kan. Oke. Temen-temenku, Teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya di Jalan Jajan Murah. Kenapa kayak begitu? itu membahas soal jajan-jajan makanan gitu. Iya, jalan yang murah dan jajan yang murah. Jadi di situ di akun saya itu gimana caranya kita jalan supaya murah, kayak
ikut lomba biar dapat gratisan jalan-jalan Oh, sampai luar gratisan. pulau kayak gitu. Kemarin sampai Bali itu. Terus jajan-jajanan yang murah aja sih yang ada di sekitar kita. Kayak gitu diulas. Suka yang murah tapi nggak murahan ya. Yes, Iya. betul. Udah Kakak. berapa? Udah apa namanya apa tadi? Apa? Channelnya Jalan jajan murah. Jalan Jajan Murah, teman-teman. Jangan lupa jajan di murah. subscribe Bisa kepoin juga itu ya. Iya. channel YouTube-nya Kak. Ini kita mau ini Kak Umi. Mau apa nih? Saya jadi deg-degan. Jadi kan di konten ini Aha. kita itu sharing Sharing. mengenai pengalaman mistis yang pernah dialami selama hidupnya iya, gitu. iya, iya. Aku mau tanya nih sama Kak Umi, kira-kira ada nggak? Sebenarnya sih ada beberapa ya. Ya. Cuman menurutku yang paling berkesan dan belum pernah saya alami sebelumnya selama saya hidup 22 tahun ini itu ada. Dan bolehkah saya berbagi di sini? Ya, Silakan. memang ini silakan. tempatnya. Oh, tempatnya Iya. gitu ya. Tempatnya. Jadi biar Oke. teman-teman juga Tahu. tahu gitu loh, Iya. pengalaman Kak Umi itu apa aja. Aduh, ngomongin mistis lagi. Judulnya pengalaman ketika saya KKN lokasi tahap 2B di Kabupaten Batang. Salah satu desa di Kabupaten Batang. Ini sengaja nggak saya sebutkan nama apa namanya? Lokasi. Nama- Mungkin ini iya, iya, termasuk informasi yang sensitif Iya. ya. Jadi Mungkin nanti bisa jadi itu mencemarkan nama ya. tempatnya, terus memberikan kesan negatif sama lokasinya. That's why saya cuma mau membagikan cerita saya pribadi. Ini benar-benar asumsi pribadi ya. Ya, ya. Nggak jur semua orang tahu tentang kemistisan itu kayak gitu. Ya, ya. Gimana Kak Umi? Gimana? Lanjut. Gimana? Jadi ceritanya tuh awalnya waktu penerjunan KKN pertama. Ketika KKN itu pasti ada yang namanya kelompok kan, kita kelompokan kayak gitu. Nah, kelompok kayak gitu kebetulan saya mendapatkan PJ atau penanggung jawab tentang perlengkapan. Jadi saya yang nyari angkutan untuk bawa barang-barang teman-teman saya yang satu apa namanya? Kol apa sih? Satu Satu box angkutan. Pick up gitu. pickup Pick up, lah, satu pick up. pickup gede itu saya yang menghandle itu. Nah, di hari pemberangkatan itu I don't know why, nggak tahu kenapa nih, dari keatasan sampai ke bawahan saya itu warnanya hitam semua. Mulai dari kerudung, Kerudung, kaos, sepatu, sepatu, celana. kaos kaki. Aku nggak suka Oh, pakai nggak kaos suka. kaki betul. Dari keatasan sampai ke bawahan itu Iya. Oh, iya. hitam semua. Aku nggak ada feeling apa-apa nih. Oke lah, ya udah karena aku PJ di situ, bawa barang teman-teman. Aku berangkat duluan nih sama pickupnya. Teman-teman berangkat tapi pakai kendaraan pribadi mereka. Karena kamu nggak bawa ini kendaraan sendiri? enggak, aku nggak bawa karena aku ikut pickup aja. Aku ikut ke pickup, terus teman-teman yang lain itu berangkat juga pakai kendaraan pribadi. Nah, setelah itu agendanya adalah kalau aku ngedropin barang-barang di posko, kalau teman-teman yang lain ikut upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan selesai, mereka langsung pulang, kan, langsung masuk ke posko itu. Aku kan udah di situ ya. Udah di situ duluan. Iya, karena aku bawa barang-barang itu. Nah, di situ itu sekretaris desa ngasih tahu ke kami kalau penanggung jawab tugas atau PLT, pelaksana tugas Kepdes di situ meninggal. Itu sama sekali nggak ada feeling apa-apa. Kamu di Geran Mau Layak nggak sih itu? Soalnya Iya, kan pakai hitam-hitam ada ya kan? teman-temanku berangkat. Jadi kita sebelum mereka berangkat kan kita ngumpul dulu nih di satu tempat. Ada satu temanku bilang, kok koyo meh layat kondes ireng kabeh. Aku seneng warna irengi. Bisa Saya cuma bilang dijelasin gitu. nggak ke teman-teman yang nggak tahu artinya loh? Oh ya, kalau kayak gitu tuh hitam kalau di budaya kita, nggak tahu budaya kita atau budaya mana sih. Pokoknya hitam itu menandakan kesedihan, Kematian, Kayak kesedihan. berduka gitu. berduka. ya, seperti itu. Dan I don't know why Ya. saya pakai dari ke atas sampai ke bawah itu pakai hitam semua. Itu baru hari pertama. Karena kami amat sangat lelah nih. Di hari pertama itu ada upacara pembukaan, beres-beres posko, nata koper, apa segala macam. Saya memutuskan untuk stay aja di posko. Ada teman-teman yang lain itu datang takziah kan,
Karena sebelum kita penerjunan ini, sebelumnya kita sudah berkunjung ke PLT yang meninggal itu. Kita sempat ngobrol juga sama beliau. Kayak gitu. Terus kita takziah, ada yang beberapa takziah, ada yang beberapa yang stay di posko kayak gitu kan. Udah nih, capek mah, udahlah tidur aja ya. Udah hari pertama kelar, hari selanjutnya aku lupa sih agendanya apa. Pokoknya ada salah satu temenku cewek, karena printernya atau filenya atau apanya lupa, setelah hari pertama penerjunan, hari kedua dia pulang lagi ke Semarang untuk mengambil barang yang lupa itu tadi. Nah, karena by the way ini si cewek ini dia kayak sensitif. Ya gitu ya. Sensitif. Indigo atau bukan? Cuma sensitif, ngerasa aja. Sensitifnya, iya dia bisa lihat dan dia bisa ngerasa, dan dia biasanya kayak ada yang pinjam raganya seperti itulah. Berarti bisa ini kerasukan gitu. Ya. Seperti itu. Terus siapa namanya? Si cewek ini nggak usah sebut namanya ya. Nggak usah. Si cewek ini pulang ke Semarang ambil itu malamnya kami diundang sama sekretaris desa untuk makan malam di tempatnya gitu. di tempatnya. Nah, karena kalau orang desa tuh kan pintunya banyak ya. Jadi pintu rumah. Pintu rumah kita dijamu di ruang tengah gitu kan. Di ruang tengah aku pas ngadep ke pintu los gitu kan. Terus jam 9 malam nih. Nggak tahu kenapa nih. Ini tangan kok dingin gitu. Dan dingin tuh cuma sebelah kiri doang. Sebelah kiri doang. Udah aku merasa ya, apa sih, paling dingin karena memang udah malam, jam 9 malam kan. Udah kita memutuskan untuk pulang. Setelah pulang ke posko ya. Dari rumahnya si sekretaris desa kita pulang ke posko. Pulang ke posko tuh aku kayak yang apa ya namanya? Aku kan anaknya ngantuk kan ya. Aduh, aku sholat isya dulu aja deh. Temen-temen yang mau main pokeran, mau apa segala macam silahkan, monggo. Aku minta dianterin sama temanku cewek. Terkait wudhu tuh. Anterin wudhu. Iya, anterin ambil wudhu. air wudhu. Iya. Gitu. Ambil air wudhu, aku minta ditemenin. Habis itu aku sholat, udah biasa. Itu tuh dari wudhu sampai sholat itu rasanya kayak ada orang di belakang sini, tengkuk di sini loh. Kayak gimana sih kalau kamu jalan terus ada orang di belakang, kamu tuh kerasa nggak sih, meskipun kita nggak lihat? Iya. Paham. Kerasa. Dia rasanya aku seperti itu. Sholat selesai baru lipet mukena, tak salah kayak gini, tak letakin, tak taruh gini, keluar kan aku. Kebiasaan pakai bahasa Jawa. Iya, heran saya. Belibet banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Lanjut ya, Pak. Keluar dari tempat sholat nih, tak taruh itu mukena. Nangis aku tiba-tiba. Kenapa tuh? Nggak tahu. Nangis. Aku merasa sedih. Nangis yang tiba-tiba. Lapar ya? Karena tadi ngerasa kurang kenyang pasti. Kurang kenyang. Enggak. Itu. Serius. Enggak. Gimana? Itu nangis aku tiba-tiba selesai sholat isya, aku taruh mukena, nangis nggak tahu kenapa. Teman-temanku itu pada bingung dong, ini kenapa nih anak nangis? Iya, soalnya tiba-tiba Umi ya. gitu. Aku tuh denger teman-temanku manggil aku denger teman-temanku megangi kanan kiriku, aku denger teman-temanku istighfar mi. Tapi aku nggak tahu istighfar piye kayak gitu loh. Jadi aku tahu aku nangis, aku tahu aku kayak gitulah. Aku tuh tahu teman-temanku bacain apapun aku tahu. Cuma aku nggak bisa kayak. Tapi kamu disuruh nyebut itu nggak bisa. Nggak bisa. Kayak tiba-tiba lupa gitu. Istighfar ki piye? Di otakku kayak gitu kok. Istighfar ki piye kayak gitu. Istighfar cuma astagfirullahaladzim sih. Kok aneh ya? Gila nggak sih? Iya, Pas gitu. seperti kesurupan. Tapi sadar. Tapi aku tahu. Tapi untuk berhenti nangis tuh nggak bisa. Emang kamu tahu rasanya kesurupan? Belum deh. Iya. Kan berasumsi. Oh iya. Nah setelah aku udah nangis itu kan, tiba-tiba aku ketawa. Gimana Jadi ketawa? Habis nangis tuh ketawa. Nangis gitu ketawa aku. Ketawa yang
kalau menurutku aku nggak kuat ketawa sepanjang itu, aku akan sesek ketawa sepanjang itu. Jadi itu udah nggak Durasinya tuh nalar ya, udah menurutku nggak masuk di logika gitu. kok aku iso, kok aku bisa kayak gitu. Aku sebenarnya tipe orang yang nggak percaya sama hal-hal seperti itu, tapi itu terjadi sama saya. Jadi kayak yang Ketawanya itu yang kayak gimana sih? Maksudnya apa? kamu ketawa yang nah, iya kayak gitu. Kayak gitu. Kayak koyok ngece, kayak merendahkan, kayak Jadi gini nih ceritanya, kayak kamu lagi nangis nih. nangis, Habis itu teman-temanmu kan kayak astagfirullahaladzim, ini astagfirullah gitu kan, istighfar gitu kan. Terus kamu kayak habis itu kamu ketawa ngejek gitu. Kayak yang iya kayak gitulah. Ketawa terus habis itu ketawa melengking banget. Pernah denger gak sih orang ketawa melengking sampai Iya. kayak gitu. Iya. Pernah ya, ada gambaran lah. Ya, setelah itu dibaca-bacain sama teman-temanku. Aku pun inget suratnya. Dibacain Anas, disuruh istighfar, inget aku semua. Habis itu tuh rasanya yang gemeter, yang dingin, yang sakit itu cuma tangan kiri tok. Itu setelah kejadian ini. Waktu Pas Waktu dipegang masih itu ini. sakit, nggak tahu kenapa ini tok yang sakit, tangan kiri tok yang sakit. Itu malam pertama ya. Aku kayak terus habis itu sekretaris desainnya ditelepon lah. Posko rame malam kedua itu. Aku tuh kayak mikir apa aku tuh kurang sopan di sini, Apa ini ada hubungannya sama kamu pakai baju hitam tadi itu ya? sepertinya itu kan hari sebelumnya ya. Hmm. Aku nggak paham sih. Ya kenapa aku suka warna hitam? Atau mungkin suatu kebetulan, Bisa aku mikirnya kebetulan aja. kebetulan aja mungkin. Aku mikirnya kebetulan aja wis. Itu Aku padahal selalu berpikir positif aja. KKN itu ada berapa hari sih? 45 hari di sana. 45 hari itu hari kedua udah kayak gitu. Hari kedua ini tuh jadi beruntun gitu loh. Berarti setelah itu ada lagi kejadian kayak gitu lagi. Itu hari malam kedua di situ. Malam ketiganya. Si temenku yang dari Semarang itu kan udah di posko kan. Yang ambil printer. Itu paling sensitif di antara. Jadi di posko itu ada 3 anak. Si A ini katakanlah dia paling sensitif. Ya. Ini aku, ini temanku yang si C ini. Jadi di malam itu aku nggak tahu kegiatan sebelumnya apa, tapi itu malam dia itu tiba-tiba jadi kan kalau KKN tuh sekamar di tempatin 5 orang 4 orang kayak gitu kan, cewek semua 4 orang di situ. Yang si A temanku yang pulang dari Semarang itu dia tiba-tiba habis kegiatan apa pokoknya tidurnya tengkurap. Tidur tengkurap. Tidur tengkurap. Habis itu tak kira kan dia capek karena dia dari Semarang kan. Aku diem aja. Aku habis ganti dia baju. sendiri nih. Iya dia sendiri di kamar itu. Dia udah di situ sendiri nih tidur tengkurap. Aku kan paling capek gitu. Terus habis itu temanku yang satu yang si C ini lihat nih dia udah balik posisi dan tatapannya ke atas terus dengan mata udah nangis tapi dia diem aja nggak ngapa-ngapain. Udah diem aja mukanya udah, tapi air mata tuh ngalir. Tapi kayak pandangannya itu kosong gitu ya. Kosong, bener-bener kosong. Habis itu dia ketawa kayak aku juga. Ya. Jangan-jangan ini hantu yang sama. Nggak tahu. Bisa jadi. Nggak paham. Mungkin. Kayak gitu aku nggak paham. Aku tuh baru kayak gitu. Ya kakaknya itu. Sebelumnya nggak pernah yang kayak ini kayak kesurupan nggak sih? Ya kurang tahu. Mungkin mengalami hal-hal mistis yang seperti ini. Kalau merasakan, saya rasa semua orang merasakan ya akan hal-hal kayak gitu. Cuman emang kalau aku tuh yang namanya tidur, kalian pernah yang namanya tindihan? Tindihan. Kalau tindihan sih aku nggak pernah. Cuma jadi aku tuh kayak nggak percaya sih sama teori tindihan. Cuma aku percaya kalau aku tuh pernah lihat di mana ya lupa. Pokoknya ada teori yang mengatakan kalau kita tidur langsung ke fase yang dalam gitu kan. Itu kita tiba-tiba bangun itu tuh ada
otot-otot kita tuh Kak belum siap diajak bangun gitu loh. Jadi Iya. kalau dipikir pakai logika gitu. Cuma kalau ada Saya kata ingin tindihan, mempercayai yang kayak gitu aja. kalau tindihan aku kurang percaya sih. Jujur aja. Aku Iya. pernah tapi Iya. Iya. gitu. Dan itu sering dan apapun lah, katakanlah selain tindihan atau apapun itu, pokoknya situasi seperti itu aku sering mengalami kayak gitu. Jadi kayak aku lihat kalau orang kayak gitu kan di pojokan kamar itu kayak ada orang gede mukanya rusak apa segala macam dan mau bangun tuh susah banget. Dan itu kalau katakanlah itu tindihan aja ya. Iya ya. Nah kalau selain itu aku sering banget ya namanya mimpi buruk sampai teriak-teriak. Bapakku sampai udah kayak gitu. Tapi ya kalau di rumah sebelum KKN itu ya cuma sebatas itu doang. Paling sampai nangis, sampai Tertawa. enggak ketawa sih kalau dulu. Nangis, seringnya nangis kalau Nangis, tidur. nangisnya. Tidur itu nangis sampai dibangunin. Terus sampai mengganggu orang di rumah lah. Itu sebelum kejadian KKN itu. Paling cuma hal-hal kayak gitu ya. Terus ini yang Yang masalah temennya, KKN lanjutannya gimana nih? Lanjut nih. Bisa Maksudnya dilanjut, bisa dilanjut. klimaksnya itu apa gitu? Heeh. Ini jangan katakan klimaks ya, karena ini menurutku gabungan dari 45 hari itu. Jadi let's say ada 5 sampai 7 kejadian yang menurutku kok iso gitu. Kok bisa kayak gitu. Nah, itu kan malam pertama itu kayak gitu. Nah, ini malam selanjutnya. Si temanku yang dari Semarang itu Berarti datang. yang setelah ini nangis itu temenmu nangis itu? Oh ini masih berlanjut ini. Oh, masih berlanjut. Temanku masih nangis karena setahu ketika ada teman kayak gitu maka dia akan nyalur nih sih, tahu nggak sih? Nyalur, Nyambung. Ya. nyambung kayak gitu. Jadi aku mending, aku udah takut, aku keluar. Nah, temanku si C ini dia lagi main pokeran, dia bilang sama temen cowoknya, gocek ya aku, peteng dia bilang pegangin aku gelap. Wes habis itu dia langsung jatuh. Ini yang siapa nih? Ini yang C kan, Oh, jadi temanku kan yang lihat itu ya berarti B, kan? C. Temanku yang A kan tadi di kamar kan posisinya, yang dengan tiba-tiba mata- nangis itu kan? tiba-tiba nangis dengan mata kosong dan bla 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 Yeah. itu. Nah si temanku yang C ini dia karena si Agna dia ikut kena. Karena aku takut kena, aku keluar. Aku keluar posko, pokoknya aku menyibukkan diri, aku nggak mau ikut-ikutan. Udah menyibukkan diri bla 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 bla. Udah ada orang pinter, ada pemuda, ada warga desa, ada sekretaris desa, ada ustadz juga di situ. Jadi tontonan Oh masyarakat. iyalah, poskoku rame banget malam itu. Malu aku cah. Masuk rame gara-gara Kesurupan. Ada hal-hal hal-hal yang mistis gini kok gitu. kesurupan lagi. Gemes aku gitu. Terus gimana? Lah terus habis itu, habis kita habis si temenku 2 kena ini, ada si ustadz datang, mereka dan selesai dong, maksudnya udah aman. Aman lah, oke lah, oke aku masuk lagi kan, udah aman. Ya udah mbak, ini barangkali kalian kurang permisi di sini, ya udah ayo kita ngaji sama-sama gitu. Katakanlah kayak permisi gitu. Kita duduk melingkar nih ya, duduk melingkar. Aku ini, kamu kan, ini temanku yang si A yang pertama kali kena. Iya. Habis itu tahu karena dingin kan, takut aku. Tahu dipegang nih sama dia, pluk, gini. Dipijitin lah tanganku gini. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba di situ aku nangis lagi. Ini berdua udah kelar nih, tinggal udah kelar. Berarti malah lempar itu ya? ke aku. Setelah kejadian yang tadi itu ya? Tapi masih pada malam yang sama. Masih malam yang sama. Itu aku nangis dan ketawa lagi kayak yang malam sebelumnya. Jadi tuh kayak beruntun gitu loh. Udah kayak gitu karena ada ustadz ya, si ustadz nyamperin aku. Ya aku tuh denger mereka baca apa tuh, aku denger, aku tahu, aku kerasa. Si ustadznya tuh megangin kepala aku gini loh, sambil dibacain surat, nggak tahu apa tuh, ditiup. Aku tuh bisa-bisanya tanganku itu kayak ngepus dia, kayak dorong dia, kayak nggak mau gitu loh. Mulutku ini bilang sakit. Aku kayak marah, nggak suka gitu loh dipegang. Sakit. Badanku, saya berpikir seperti ini.
apaan sih mau dibacain surat-surat, kamu sakit-sakit, wes lah, kesel lah, udahlah, capek lah, nggak usah nangis-nangis, nggak usah drama gini. Mau di level aku kayak gitu, tapi aku nggak bisa kontrol diriku sendiri gitu loh. Iya, iya. Udah. Itu tapi kamu nggak ngerasa sakit? Kamu sendiri maksudnya, kamunya? Iya, sakit setelah itu. Kalau kayak gitu kan dipegang orang banyak ya, itu pasti badan sakit semua. Karena katanya mereka, itu badanku kaku, yang benar-benar kaku. 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 Enggak, aku masih Kata berpikir mereka itu tanganku kaku. iya kaku. Tapi kan memang nggak bisa digerakin kan. Kaku ya, benar-benar kaku kayak gitu. Ini kira-kira sepertinya kejadian apa, Bung? Menurut kamu, Bung? Aku nggak tahu sih ya. Tapi aku pernah membaca sebuah teori bahwasanya setiap ada orang yang memiliki rasa takut dengan berlebihan, itu akan membuat suatu kondisi yang namanya apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya ada euforianya. Jadi misalnya nih, kita bertiga toh. Kita cuman bertiga. Di situ posisi aku takut banget. Semakin aku takut, semakin aku parno. Lama-lama reaksinya berlebihan, kayak tiba-tiba Paranoid gitu. tiba-tiba kayak lihat halusinasi kira-kira di sekitar. Nanti jadi takut, jadi nangis gitu. Akhirnya orang di sekitarnya itu bisa, Jadi kenapa sih lu kayak gitu? enggak bisa kegiring Kayak gitu buat juga. merasakan hal yang sama. I see. Itu pernah kejadian sih di videonya Palasik. Itu ada yang kita explore di mana itu namanya? Bekas gedung asuransi. Bekas gedung asuransi. Jadi setelah kita tag itu kan kita ada waktu buat hunting-hunting. Kita jebret-jebret foto gitu. Iya. Nah, di situ Ada yang giliran Daniel nih ceritanya yang foto di udah ambil spot gitu kan. Sendiri di Terus kursi pas waktu gitu. Daniel mau foto, tiba-tiba tuh dalam ruangan tuh ada yang dengar suara pada dengar suara kayak orang tua, tapi suaranya besar Suaranya gitu kan. berat. Gitu kan. Anjay. Iya, beneran. Gitu. Nah, di situ sebenarnya yang dengar tuh cuma aku sama Daniel. Yang satu, kita kan Palasik kan bertiga. Oh ya, ini teman-teman BTW, Yang satunya kemana Kakak nih? Roy lagi pulang ke kampung. rumah. Wah, Karena ada lockdown kepentingan. gini. Iya. Iya. Wah, Kakak Roy ini. Wah. Ya lanjut ya. Lanjut. Terus kan tadi cuman aku sama Daniel kan yang denger kan. Karena Mas Roy, si Kakak Roy ini nggak dengar. Terus Daniel bilang, Aku tanya kan. Kamu denger nggak? kamu denger nggak suara ini? Terus aku semakin memperjelas kan. Iya. Tak kira tuh pada denger semua. Kalian pasti denger suara kayak cowok apa kayak gitu kan. Mas Roy itu nggak tahu. Nggak tahu. Kakak Roy itu nggak tahu. Akhirnya gara-gara gitu dia ikutan Kegiring, takut. Gitu. Iya, Kalau menurutku kayak gitu. I see. Tapi nggak tahu deh, soalnya aku kan juga belum pernah ngalamin. Mungkin Kak Umi bisa jelasin ke teman-teman rasanya Rasanya apa nih? kesurupan gitu tuh gimana sih? Aku tidak ingin menyebutnya itu sebagai kesurupan. Aku lebih suka teori yang kamu gunakan tadi. Yang Karena mana nih? apa sih, kegiring kegiring, sama rasa takut. kayak gitu loh. Iya. Saya lebih itu lebih logis menurutku. Aku nggak mau itu bilang kesurupan, nggak mau, bener-bener nggak mau. Tapi gini loh, posisimu itu nggak bisa ngerakin kontrol badan bukan? Enggak. Itu rasanya gimana? Aku dengar sekelilingku, Hmm. aku tahu mereka melakukan apa, aku bisa melihat mereka, tapi aku nggak bisa kontrol diriku sendiri. Jadi itu bener-bener Ngomong bisa nggak? mengeluarkan Maksudnya suara mengeluarkan mengeluarkan suara. suara iya. Aku malah sempet, aku ingat juga waktu malam pertama itu aku minta tolong sama mereka, tolong, sakit, bener-bener sakit ini loh, tangan kiriku sakit, tolong sakit, aku bilang gitu. Aku ingat juga itu. Tapi sometimes ketika aku nangis dan langsung ketawa, itu nggak bisa aku kontrol. Itu bukan kesurupan. No, jangan panggil enggak, itu kesurupan. Itu euforia karena rasa takutku yang berlebihan. Katakanlah Ya, seperti itu. Aku ya. lebih menyukai apa ya? Itu pendapatku sih. Iya. Saya lebih menyukai itu aja. Itu sampai mana kita tadi? Oh, Kamu saya kena ya. Nangis. Saya nangis. Si yang temanku yang A ini tadi, yang tadinya udah sembuh, dia ikutan nangis lagi. Dan parahnya dia menyakiti diri sendiri. Menyakiti gimana itu? Menyakiti diri sendiri. Memukul. Jadi ini tembok ya. Tadi gini terus. Dek gini terus.
Nah si temanku yang si C, dia juga nangis. Kalau dia sih nangisnya udah diem lemes, nggak bisa ngapain, diem lemes gitu aja. Merintih, nangisnya dia merintih. Nah dari 2 kejadian itu yang menurutku itu apa namanya, itu tuh dia tuh kayak mau show up gitu loh, sesuatu yang paham. ketika ada orang baru dan ramai. Bentar ya, lanjutin sih. Oh siap, mau kemana pak? Yang udah Ludah. di ludah permen kopi. Jadi Dari belakang, aku duduk di sini ya, dari belakang. Tak kira ki apa Jal? Ngeludah kopi gitu. Enggak ada, enggak coy. Tuh ngasih lihat video jump scare pocong gitu. Aku tuh udah bilang, kamu nggak usah kayak gini. Semakin kamu ngerjain aku, dia tuh mereka semuanya. tapi saya belum pernah ngerasain yang namanya KKN. Nanti sebentar lagi Anda yang sabar ya. Aku bayanginnya sih gini sih, kayak ya katakanlah itu tadi kesurupan kan. Kayak tiba-tiba aku bisa mendengar semua orang di sekitarku bisa mendengarkan apapun, tapi aku sendiri nggak bisa ngontrol badanku gitu loh. Rumah itu ada pembunuhan berantai. Melu-meluwo. Dolan-dolano. Neng rasane lu tekan jero. Ada bayangan hitam gitu masuk ke kamar ibuku. Kelelawar langsung ada kepala sik